Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak dan Ibu sekalian. Saya Dr. Arfa Mardiana Lubis, SPC MPC, selaku dosen pembimbing dari tim yang beranggotakan Rasya Balkis, Cecilia Maharani, Misya Rafifah Artanti, Atta Tazkira Nasution. Pada kesempatan ini kami mengambil tema Screen On, Safety Off. Waspada K3 di balik layar. Sebuah refleksi bahwa di balik layar yang terlihat aman, justru terdapat berbagai potensi resiko yang nyata. Di era digital saat ini, di saat negara-negara berlomba meluncurkan teknologi dan perangkat digital terbaru, layar telah menjadi bagian yang tak terpisahkan dari hampir seluruh aktivitas kerja. Namun, ketika screen on terus-menerus menyala tanpa kesadaran akan keselamatan, maka safety bisa saja justru off. Fenomena ini dapat kita lihat secara nyata, termasuk di Indonesia. Penggunaan ponsel di saat berkendara masih menjadi bentuk distraksi digital yang berisiko menimbulkan kecelakaan kerja. Bahkan, berbagai penelitian menunjukkan penggunaan ponsel saat mengemudi dapat meningkatkan resiko kecelakaan beberapa kali lipat. Yang sering kita tidak sadari, di balik layar yang tampak aman justru tersimpan berbagai potensi bahaya. Bukan hanya kelelahan mata dan pegal karena duduk terlalu lama, tetapi juga stres, burnout, human error akibat distraksi, hingga kecelakaan dan insiden yang berawal dari kebiasaan yang dianggap sepele. Studi pada 150 pekerja profesional TI di Jawa Timur Indonesia yang dilakukan dari Desember 2022 hingga Februari 2023 juga menunjukkan durasi penggunaan layar dan faktor workstation berkaitan dengan gangguan muskuloskeletal pada pekerja. Kita sering juga melihat kasus yang dekat dengan kehidupan kita sehari-hari, seperti penggunaan charger yang bertumpuk memicu korsleting, budaya always online yang mendorong burnout, hingga distraksi digital yang menurunkan fokus kerja dan meningkatkan peluang human error. Semua ini menunjukkan bahwa bahaya di era digital tidak selalu datang dari mesin besar atau area industri, tetapi juga bisa muncul di balik layar yang kita hadapi setiap hari. Karena itu, keselamatan dan kesehatan kerja tidak hanya berbicara tentang alat pelindung diri atau prosedur formal, tetapi juga tentang perilaku aman, budaya keselamatan, kewaspadaan, dan tanggung jawab terhadap diri sendiri maupun lingkungan sekitar. Melalui drama ini, kami ingin menyampaikan bahwa K3 relevan bagi semua pekerja, termasuk pekerja digital dan pekerja kantoran. Karena keselamatan bukan hadir secara kebetulan, melainkan hasil dari pengetahuan, kepedulian, dan kebiasaan yang dibangun. Drama ini mengangkat
situasi yang dekat dengan realitas kerja saat ini. Kita hidup di era serba cepat. Deadline dikejar, notifikasi tidak berhenti, produktivitas dituntut terus tinggi. Namun, tetap semua itu seringkali keselamatan terlupakan. Namun, lebih dari menunjukkan resiko, drama ini juga mengajak kita melihat solusi bagaimana budaya K3 dapat diterapkan bahkan dalam pekerjaan digital. Bagaimana perilaku aman dimulai dari yang sederhana, dan bagaimana keselamatan sejatinya dimulai dari diri kita sendiri. K3 relevan bagi semua pekerja, termasuk pekerja digital, pekerja kantoran, mahasiswa, bahkan aktivitas kita sehari-hari. Saat screen justru on, jangan sampai safety justru off. Semoga melalui penampilan ini kita tidak hanya terhibur, tetapi juga memperoleh refleksi dan pembelajaran bersama mengenai pentingnya budaya keselamatan dalam kehidupan sehari-hari. Mari kita saksikan bersama. Screen on, safety off. Waspadai K3 di balik layar. Selamat menyaksikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenapa sih, Ta? Setiap hari Senin itu kayak hukuman yang gak siap-siap. Kita hari presentasi besar, gak boleh ada kesalahan sedikit pun. Karena hari Senin itu buat menguji iman pekerja kayak kita. Kalau lapar, ya makan. Nih mau? Aku serius, Ta. Presentasi ini itu penentu proyek kuartal di kantor kita. Cecil, kalau di tempat umum jangan main HP, nanti nabrak loh. Bahkan tiang aja sampai dijatuhin. Cece, kamu main HP sambil jalan. Itu perilaku distract walking. Itu bahaya loh. Bahasa kerennya, tiangnya jatuh tapi elegan. Apa sih kalian? Aku cuma jalan 5 meter aja loh. Nggak mungkin sampai jatuh. Bilangnya sih hari ini lebay. Nggak tahu nanti bisa aja masuk UGD. Perhatian yang kurang itu bisa menyebabkan resiko kecelakaan. Udah tuh busnya. Yuk. Duh, kayaknya di depan macet lah. Semoga kita nggak telat ya presentasi hari ini. Kita ketemu klien itu penentu promosi jabatan kita tahun ini. Berkas-berkasnya udah dicek ulang, Sah. Udah aman aja. Semuanya udah lengkap dalam tas. Baterai cadangan pun udah diamankan. Yang penting kita selamat sampai tujuan. Iya juga sih, cuma rasanya tetap deg-degan. Kalau kita telat, kita bisa gawat. Jangan main HP terus dong. Poster menunduk atau poster udang itu nggak baik untuk kesehatan leher sama punggung loh. Ya ampun, ribet banget sih, Sa. Lagian, aku lagi duduk, bukan lagi berdiri. Nggak mungkin dong tergelincir. Kamu kayak mama K3 aja deh. Bukan masalah jatuhnya, tapi masalah bahaya ergonomisnya. Dimana kalau misalnya bus lagi berjalan, itu bisa meningkatkan beban pada leher loh. Dengan meningkatkan beban leher, itu bisa mengakibatkan pusing dan juga mual loh. Lebay kok, Sa. Lagian, ini cuma bahas 5 menit doang. Masa bisa jatuh? Aku setuju deh sama Raisa. Itu bahaya loh. Aku juga dulu pernah makan sambil dalam bus, terus malah kepleset sama orang lain. Apalagi cuma kamu yang megang ponsel doang.
Lihat tuh, Ceh. Busnya udah belum ngerem karena ada angkot yang berhenti di depannya. Jadi mending HP-nya disimpan dulu deh. Aduh, iya deh, Tah. Bawel amat ya. Nanti aku simpen deh. Aduh, untung kepalaku nggak benjol. Tuh kan, C. Ingat hukum inersia. Kalau misalnya bus lagi bergerak, kita harus tetap siaga. Duduk itu bukan berarti kita aman dari guncangan. Untung kok nggak kenapa-napa, Cek. Betul kata Reza sama Atta. Kita harus tetap waspada walaupun udah duduk. Iya, maaf ya guys. Lain kali aku simpan HP-nya kalau lagi di perjalanan. Nah, ini yang baru namanya screen on, safety off. Nah gitu dong, ayo kita lanjut perjalanan kita dengan aman dan juga nyaman. Perhatian semuanya, saya baru saja mendapat pesan dari manajemen pusat bahwasanya presentasi untuk besok pagi dimajukan ke sore ini. Saya minta dalam 2 jam ke depan wajib siap semua. Pak, kami baru aja sampai di kantor, dan laporan ini butuh analisis yang dalam. Apa nggak terlalu cepat beresiko kita kerjakan buru-buru? Ingat, dunia kerja saat ini sangat cepat, Misa. Kalau kita terlambat bisa bahaya. Selesaikan atau kita kehilangan klien penting yang kita kejar selama ini. Paham? Beliau kalau marah selalu kayak motivator galak yang ngejar target lari pagi. Iya kan, Ta? Pusing kali aku liatnya. Misha, siapa yang ngizinin buat tumpuan kayak gitu? Ini kan melebihi kapasitas aman. Aman aja, Re. Aku percaya efisiensi dalam multitasking di era modern ini semua bisa menyala dengan aman kok. Ya, aku sih nggak percaya sama efisiensi gitu. Ini bisa memicu korsleting loh. Mending copot satu. Ayo kita fokus, we. Presentasi kita bentar lagi. Cecil, data analisisnya udah siap belum? Sambil meeting dan analisis data, aku mau ambil minum dulu deh. Otakku butuh yang segar-segar. Kalian ada yang mau nggak? Aku mau, Tah. Oke, wait ya Cecil. Capek banget ngambilnya. Widih, makasih ya, Tah. Wah, aku setuju sih sama Raisa. Kalian ngerasa gak sih, kalau misalkan kita tuh sering ngabain hal-hal kecil yang bakal ngelukai kita? Selain perhatiin kabel, kita juga harus perhatiin postur dan posisi duduk saat bekerja. Duduk di kantor terlalu lama dapat membuat punggung sakit. Betul, Misa. Atur posisi duduk tegak, lalu sandarkan punggung di sandaran kursi. Setelah itu, jangan menunduk ke layar. Misa, kamu udah natap layar dari pagi loh. Yuk, istirahat bentar. Tapi datanya harus segera selesai sebelum kita ketemu klien nanti siang. Udah, santai aja, Sah.
Justru dengan istirahat 5 menit untuk relaksasi mata, mata kita kembali segar dan juga tidak gampang stres. Tuh, dengerin Misa. Kalian benar. Makasih ya udah ngingetinnya. Mari kita atur posisi duduk kerja dan perhatikan kabelnya. Pusing, tapi aku harus segera selesai. Aku harus memberikan hasil yang terbaik. Udahlah Misa, kamu dari pagi belum makan. Udahlah, berhenti aja bentar. Aku udah biasa kayak gini di pekerjaan. Targetnya terlalu ketat. Biasa bukan berarti aman untuk tubuh dan kesehatanmu. Kesehatanmu itu lebih penting, Misa. Wah, sepertinya ada subplot di sini. Sungguh menyenangkan. Coba berhenti kerja dulu. Kita peregangan dulu. Raisa, di saat udah genting kayak gini, kamu malah stretching. Bisa-bisa Pak Arun marah. Loh, kamu bikin dikejar deadline, sementara tubuh kamu udah dikejar cedera otot loh. Raisa, kamu selalu bicara bahaya, dan bahaya. Di setiap waktu loh. Guys, tenang. Kita harus kerja sama. Kalau ada konflik gini aku jadi lapar. Bisa nggak suasananya tenang dikit? Guys, diam dulu. Kok ada suara cetek-cetek ya? Ada asap di sana. Api. Tenang, jangan dipegang dengan tangan kosong. Untung aja insiden korsleting listrik di kantor semalam cepat ditangani oleh Resa. Sekarang kita harus di tempat kafe yang segar untuk mereview kembali materi presentasi kita. Kafe ini cocok kali. Betul Sisa, suasana kafe nyaman. Terus aroma kopinya buat pikiran kita jadi fresh. Tapi ingat ya bukan cuma pikiran kita aja yang kita refreshing. Postur tubuh terus mata kita juga harus kita refreshing. Karena udah seharian di layar terus. Betul walaupun itu lagi di kafe, kita harus tetap menerapkan prinsip ketiga, apalagi saat menggunakan handphone. Coba bentar. Coba lihat laptopmu. Emang kenapa? Nah, ini, pencahayaan terlalu terang bisa menimbulkan computer vision syndrome atau kelelahan mata. Oh, jadi aku harus gimana? Nah, gunakan tingkat pencahayaan yang rendah, lalu gunakan juga mode eye care, lalu pastikan juga jarak pandang sekitar 50 sampai dengan 70 cm. Oh, gitu ya, Ri. Berarti selama ini perilaku aku yang terlalu dekat sama ngebungkuk itu salah ya, Tah? Iya, salah C. Pantes, leher aku sering kaku. Bener kata Cecil, aku juga sering rasa mata perih dan berair karena selalu natap layar tanpa jeda. Apalagi ngejar deadline yang tadi. Nah, mulai sekarang terapi aturan 20-20-20 secara efektif. 20 menit menatap layar lalu mengalihkan pandangan sejauh 20 kaki atau 6 meter selama 20 detik. Bener banget, Re. Istirahat 20 detik, kita bisa sambil baca buku yang ada di kafe. Jadi lebih sehat buat mata. Ada lagi nggak, Ri? Biar nggak salah posisi di depan layar. Ada dong, letakkan layar sejajar atau sedikit di bawah mata agar leher tidak terlalu menunduk dan pastikan juga bahu dalam keadaan rileks dan tidak tegang. Wah, makasih banyak ya Raisa. Pengetahuan ketiga tentang screen time ini benar-benar membuka mata kita. Ternyata, menjaga kesehatan di balik layar sama dengan pentingnya dengan mengerjakan pekerjaan. Iya, Misa. Dengan tubuh yang sehat dan juga mata yang sehat, pekerjaan kita pun lebih maksimal. Bisa termasuk menjaga kesehatanmu juga ya. Jangan lupa makan dan juga minum.
Udah lihat kan apa yang terjadi? Kemarin hampir jatuh, di kantor juga hampir kebakaran. Sekarang kafe diingetin kalau misal keselamatan itu tidak bisa ditinggalkan saat kita pulang kerja. Bahaya itu memang tidak bersuara keras, tetapi dia selalu ada saat kita lengah ya. Berarti selama ini prasangka aku tentang K3 selalu berhubungan dengan pekerja K3 atau pabrik itu salah ya? Bukan Cece, K3 ada di kursi yang salah saat bekerja, di layar yang ditatap berjam-jam tanpa istirahat, dan di kabel yang dibiarkan berantakan. Guys, akhirnya kita tobat nasional. Iya tah, aku setuju. Bahwasannya kita memang harus ada ngelakuin stretching 20 menit di kantor. Aku pensiun dari kebiasaan menumpuk colokan. Nah, mulai sekarang mari kita terapkan prinsip K3 setiap hari di kantor. Dari pagi kita berlari, naik bus sambil scroll sendiri. Deadline datang tak henti-henti, sampai lupa tubuh pun punya limit. Sampai lupa tak henti-henti, sampai lupa tubuh pun punya limit. Kupikir aman di depan layar, ternyata risiko dia mengintai. Leher sakit, mata memerah. Bahaya kecil bisa jadi musibah. Screen on, setiap jalan sepanjang waktu. Pegang bus, lihat kabelmu. Ketiga mulai dari kamu. Screen on, setiap, jangan sampai itu terjadi. Safety culture, harga mati. Ketiga, harga mati. Main HP sambil jalan, no. Charger numpuk banyak, oh no. Duduk bungkuk tiap hari, stop bro. Stop bro, main HP sambil jalan, no. Main HP sambil jalan, no. Charger numpuk banyak, oh no. Duduk bungkuk tiap hari, stop bro. Stretching dulu biar aman, yo. Screen on, setiap jalan sepanjang waktu. Pegang bus, lihat kabelmu. Ketiga mulai dari kamu. Screen on, setiap, jangan sampai itu terjadi. Safety culture, harga mati. Ketiga, harga mati. Screen on, safety off. Screen on, safety off. Ketiga, bukan formalitas. Bukan formalitas, tapi penting etika. Perlindungan kita. Screen on, setiap jalan sepanjang waktu. Pegang bus, lihat kabelmu. Ketiga mulai dari kamu. Screen on, setiap, jangan sampai itu terjadi. Safety culture, harga mati. Ketiga, harga mati. Seru banget kan grammar kita tadi? Ada yang hampir jatuh di bus akibat text-neck, ada yang hampir korsleting di kantor, dan akhirnya belajar pentingnya ergonomi di tempat kerja. Eits, tapi tunggu dulu, jangan kemana-mana. Mari kita bedah teori K3 agar teman-teman di rumah dan di kantor bisa langsung praktik dan menerapkannya. Betul sekali Ata, ternyata K3 bukan hanya untuk bekerja di pabrik, proyek, atau lapangan. Kita bekerja di balik meja dan menatap layar screen seharian juga membutuhkannya. Nah, bener banget Nisa. Makasih udah ingetin. Di dalam dunia K3 terdapat 3 pilar utama yang harus kita terapkan dalam dunia sehari-hari. Yang pertama ada preventif atau pencegahan sebelum terjadi, untuk melindungi diri sebelum adanya kecelakaan. Nah, meliputi penyesuaian jarak jauh ke layar sejauh 50-70 cm. Lalu yang kedua, adanya postur duduk yang tegak dan tidak menunduk agar tidak menyakiti punggung. Nah, yang terakhir ada penyesuaian kecahayaan layar juga agar tidak menyakiti mata. Selain itu, ada juga loh tindakan promotif teman-teman, di mana tindakan ini akan membantu daripada pekerja untuk meningkatkan kesehatan, kebugaran, dan juga meningkatkan daripada semangat kerja di pada kantor. Nah, contohnya dapat melakukan yang pertama, yaitu menerapkan 20-20 di lingkungan kerja, seperti menatap layar, di mana dilakukan selama 20 menit, dan kemudian alihkan pandangan selama ataupun sejauh 20
kaki atau setara dengan 6 meter dan lakukan selama 20 detik. Kemudian yang kedua, melakukan peregangan pada bagian otot dan juga tangan di sela-sela pekerjaan guna untuk mengistirahatkan mata. Kemudian yang ketiga yaitu melakukan semacam tidak melakukan semrawut ataupun melakukan pekerjaan dengan bersih guna untuk menghindari tripping hazard. Dan gak kalah penting adalah langkah lanjutan jika terjadi masalah, yaitu tindakan kuratif. Contohnya seperti mengetahui cara mematikan saklar listrik jika korsleting tanpa menyentuhnya dengan tangan basah, dan juga mengunjungi dokter jika mengalami keluhan berlebih. Nah, teman-teman, setelah tindakan kuratif, kita juga punya tindakan rehabilitatif teman-teman, di mana tindakan ini akan membantu kita untuk mengembalikan daripada proses pemulihan fisik maupun secara mental. Nah, tindakan ini nanti akan membantu seorang pekerja untuk dapat kembali beraktivitas, dapat kerja dengan aman dan juga produktif. Setuju. Jadi, menjaga kesehatan adalah sebuah proses yang berkelanjutan dari mencegah, meningkatkan kebiasaan baik, sampai memulihkan diri. Wah, lengkap banget. Jadi, teman-teman jangan tunggu celaka dulu ya, baru peduli sama diri sendiri. Nah, betul sekali. Waspada di balik layar itu berarti kita sadar bahwa handphone dan juga laptop yang kita gunakan dalam sehari-hari itu bukanlah alasan kita untuk melupakan lingkungan sekitar kita. Ingat selalu untuk menjaga batasan, menjaga posisi tubuh, dan juga waspada terhadap bahaya fisik di sekitar kita. Screen on, safety off. Jangan sampai waspada di balik layar. Ketiga, bukan cuma sekedar aturan, Tapi juga cara kita menjaga hidup. Bye-bye! Terima kasih atas perhatian yang telah diberikan. Melalui penampilan tadi kita belajar bahwa bahaya tidak selalu hadir dalam bentuk yang besar dan terlihat. Kadang ia hadir melalui kebiasaan yang tidak kita sadari. Main gawai saat perjalanan, mengabaikan postur kerja, bekerja tanpa jeda, menggunakan perangkat secara tidak aman, dan hal-hal sederhana lainnya yang dapat menjadi awal dari risiko. Pesan utama dari Screen On Safety Off adalah keselamatan bukan hanya tanggung jawab di tempat kerja formal, tetapi merupakan budaya yang harus dibangun dalam setiap aktivitas, termasuk di balik layar. K3 itu bukan sekedar aturan. K3 itu adalah kepedulian. K3 itu adalah perilaku. Dan K3 adalah upaya menjaga diri sendiri agar dapat bekerja dengan sehat, aman, dan juga produktif. Semoga pesan yang disampaikan melalui video ini dapat menjadi pengingat bahwa keselamatan dimulai dari keputusan-keputusan kecil yang kita lakukan setiap hari. Karena pada akhirnya, selamat bukan kebetulan. Selamat adalah pilihan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, sebelum dramanya benar-benar selesai, ada ilmu yang penting banget nih, yaitu apa itu bahaya? Jadi dalam drama ada beberapa jenis bahaya. Yang pertama ada bahaya fisik seperti bus yang ngerem dadakan itu bisa bikin terjatuh. Lalu adanya kabel menggita atau tripping hazard sehingga kita dapat tersaling. Selanjutnya ada bahaya ergonomi, contohnya yaitu seperti tuck neck atau leher kaku karena menunduk main HP terlalu lama dan posisi duduk membungkuk saat mengetik di depan layar. Kemudian tak lupa dari itu juga ada namanya bahaya listrik, di mana bisa kita ketemui di mana adanya terminal colokan yang ditumpuk, chargernya terlalu banyak yang bisa memicu adanya korsleting maupun kebakaran. Bahaya lingkungan kerja, contohnya pencahayaan layar yang terlalu tinggi dapat membuat mata lo. Jangan lupa juga ada bahaya yang tidak terlihat seperti bahaya psikososial di mana dapat menyebabkan stres yang berat dan juga kelalaian. Nah, benar banget. Kalau misalnya kita stres berlebihan, itu akan menghilangkan fokus. Nah, ketika fokus hilang, itu akan menimbulkan kecelakaan yang sering terjadi. Jadi ingat ya, cara paling keren untuk melawan bahaya adalah dengan sadar dan peduli.